Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar? Kembali kepada literasi novel My Name is Nakoy, yang kali ini episode tentang Buntet Pesantren di halaman 122, 123, 124, 125. Silakan buat Anda yang sudah memiliki buku ini boleh mencari halamannya, dan buat Anda yang belum, segera hubungi Nako Center untuk memiliki buku ini. Dan jangan lupa, agar channel ini lebih dahsyat lagi, bermanfaat, silakan Anda boleh memberikan komen, like, share, dan subscribe tentu saja. Terima kasih. Buntet Pesantren. Pesantren Buntet posisinya di depan jalan utama Jalan Mertapada, Cirebon. Aku sendiri ketika membeli kitab kuning ke Cirebon atau ke Mertapada, seringkali jalan kaki melewati Buntet Pesantren. Jaraknya dari Pesantren Munjul bisa kurang lebih 7 kilo lebih. Hanya saja karena seringnya bersama-sama, sehingga perjalanan jauh pun tetap saja menjadi dekat dan indah. Aku sendiri beberapa kali ikut acara di Buntet Pesantren. Salah satunya adalah ketika latihan Bayangkara, dan paling lama adalah ketika aku ikut ujian. Jadi Bayangkara itu kan waktu SMA itu, Bayangkara itu seperti pramuka Bayangkara, dan saya aktif di Bayangkara. Pondok pesantren pimpinan Kiai Fuad Hasyim ini setiap tahun mengadakan haulan yang dihadiri oleh para tokoh, ulama, menteri bahkan, dan juga pejabat di negeri ini. Ketika ujian nasional kelas 3, Aliyah, sekolahku sendiri bekerja sama dengan Buntet Pesantren. Aku menatap ruang-ruang kelasnya yang lebih terlihat rapi dan bagus dibandingkan kelas-kelasku. Hanya saja itu tidak mengundurkan semangatku untuk belajar menjadi yang terbaik. Salah satu tempat favoritku di Buntet Pesantren adalah Masjid At-Taqwa yang ada di depan Jalan Raya Mertapada. Jadi kalau kita masuk ke Pondok Pesantren Buntet itu ada masjid. Nah, masjid itu tempat saya ngaso di situ ya, kalau mau ke Cirebon. Wah, asiknya untuk istirahat sejenak ketika habis melakukan perjalanan ke kota Cirebon. Masjid yang besar dan luas. Ketika selesai sholat asar, aku sendiri sering bersandar sambil menatap bis dan mobil yang lewat menuju Cirebon atau ke Ciledug. Jadi Cirebon tuh ke kiri, Ciledug ke kanan ya, balik arah. Untuk menuju ke Munjul Pesantren sendiri ada 2 jalan yang biasa aku lalui. Pertama adalah lewat naik ojek melalui Japura, terus Munjul desa dan berakhir di Pondok Pesantren, atau lewat jalan kaki melewati Buntet Pesantren. Jadi untuk pulang ke pondok saya itu ada 2 jalan, lewat ojek jalan raya, satu lagi lewat jalan tikus terus ke hutan atau ke sawah-sawah, kemudian baru masuk ke Pondok Munjul. Melewati Buntet Pesantren, jalannya rapi dan ramai, seringkali berpapasan dengan para santri yang akan mengaji. Masalah akan datang ketika jalan kaki dan sudah sore menjelang maghrib, karena jalan dari belakang Pondok Buntet Pesantren menuju ke Munjul dibentang oleh kebun yang sepi dan dipercaya sering banyak hal yang ganjil. Seringkali aku sendiri ketika melewati daerah tersebut sebanyak mungkin membaca doa-doa agar cepat sampai tujuan. Kata temanku yang pernah jalan habis maghrib, seringkali berpapasan orang yang tidak mau memperlihatkan mukanya kepada orang yang ia temui. Aku sendiri sih belum pernah melihatnya langsung ya. Mungkin hanya cerita di masyarakat atau benar-benar terjadi, entahlah. Yang pasti setiap melewati jalan sepi inilah badan saya ikut merinding juga. Jadi dari Buntet ke Munjul itu jalannya kosong, kebun besar, debu gitu ya. Sehingga ya kalau kita nggak berani ya udah lari ya ke situ. Masalahnya karena nggak punya uang ya akhirnya nggak ada pilihan. Jadi kadang-kadang ya kemiskinan itu membuat orang berani itu ya. Berani melawan setan termasuk. Kiai di pesantren selalu mengatakan bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keyakinan yang jauh lebih besar lagi. Setiap rasa takut datang, maka aku harus memperbesar keyakinanku kepada Allah. Termasuk ketika melewati daerah yang sepi dan angker. Aku harus selalu yakin bahwa Allah selalu ada dan selalu menjaga diriku.
Perjalanan dari belakang pondok pesantren sampai ke Munjul dibutuhkan lebih dari 15 menit. Tadinya aku sedikit ingin lari, namun akhirnya aku bisa pelankan jalanku dan bisa menikmati perjalanan sepi di antara hamparan sawah yang luas dan kebun mangga. Aku sendiri sering melihat bagaimana perbedaan antara santri yang ada di pondok pesantren Buntet dan Munjul. Sepertinya di Buntet banyak wajah-wajah santri dari kota seperti Jakarta dan kota-kota lainnya. Sebaliknya kalau di Munjul banyak wajah santri desa seperti aku ini. Bahkan bisa jadi 90% adalah seperti aku. Aku bersyukur memiliki teman bernama Ghazali dan dari Buntet, seringkali bertemu di masjid pondok pesantren Buntet untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi. Ahmad Ghazali sendiri bertemu ketika sama-sama aktif di kegiatan Bayangkara di Polsek Kanci Cirebon. Jadi karena acara Bayangkara itu berbagai sekolah, akhirnya kita ketemulah dengan Ghazali tadi ya dari Buntet. Kegiatan yang diawali oleh pramuka dan akhirnya di Bayangkara membuatku semakin belajar banyak, berkenalan dengan banyak siswa, ada santri seperti aku juga, dan banyak pula anak yang pulang pergi. Awal perkenalanku dengan Ahmad Ghazali tidak luput dari pertemananku yang sedang latihan baris berbaris di Polsek Kanci. Semua siap berbaris, ya. Semua polisi memimpin baris berbaris, aku sendiri hanya bagian kecil dari acara ini. Waktu itu aku sudah kelas 3 aliyah. Di pertengahan tahun itu aku sendiri hanya berlatih setiap hari Jumat siang sore. Sementara di pondok setiap hari Jumat adalah hari libur sekolah dan libur pengajian. Latihan Bayangkara sendiri jumlah anggotanya hanya 20 orang dan masing-masing dari sekolah yang berbeda. Sebelum acara dimulai, aku berkenalan dengan santri Buntet yang sekolahnya di sana. Assalamualaikum, ikut Bayangkara juga ya? Kataku mengawali perkenalan. Iya, ente juga ya? Nama saya Ghazali, saya Betawi. Jadi ini awal pertemuan saya dengan Ghazali ya. Saya Nanang Kosim dari Munjul. Di mana ya Munjul? Saya baru dengar pesantrennya yang saya tahu pesantren Ciwaringin katanya, atau Komplek. Wah, pengetahuan kamu soal pesantren hebat. Sebenarnya Munjul itu kalau dari pesantren ente hanya 15 menit dan itu jalan kaki ke sana. Masa kok saya baru dengar katanya. Jadi dia nggak tahu ada Munjul ya. Ente kalau jalan terus ke belakang dari Buntet pesantren, terus akhirnya ketemu jalan belakang pesantren. Yang kalau jalan terus bertemu dengan pondok pesantren Munjul. Nah, di sanalah. Tapi kalau naik ojek juga bisa. Kuliah jam dinding dari ruang tunggu Polsek akan menunjukkan pukul jam 4 Pak, jam 2 ya. Artinya hanya 10 menit aku bisa ngobrol lebih banyak sama Ahmad Ghazali. Tapi belum sampai 10 menit ada pemberitahuan bahwa semua siswa siap di lapangan sekarang juga. Aku segera bergerak berbaris bersama siswa lainnya. Terik matahari semakin menyemangati diriku dan teman-temanku. Rasanya aku tidak pedulikan kulitku yang dipanasi oleh matahari di siang hari. Bagiku hanya satu, aku harus belajar kepada matahari. Coba lihat dari sini, walaupun banyak yang tidak bersyukur kepada matahari atau terhadap matahari, namun matahari tetap menyinari kepada kita tanpa syarat. Oke, ya teman-teman yang great, itu adalah sepenggal kisah dari perkenalan saya dengan Buntet Pesantren yang merupakan tetangga dari Pondok Pesantren Munjul, Astana Japura Cirebon. Buat Anda yang pernah ke Buntet atau ke Munjul, boleh berikan komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia.